Perkenalkan, nama saya Prastika Dwi Aprilia, NIM 190205051, kelas 19A2. Dosen pengampu Lisdia Dwi Arini. Di sini saya akan menerangkan sistem urinaria. Sistem urinaria terdiri atas 1. Ginjal, 2. Ureter, 3. Kandung kemih atau vesika urinaria, 4. Uretra. Ginjal terletak pada dinding posterior abdomen setinggi daerah lubal, terletak di belakang peritoneum, retroperitoneum. Di bawah diagram kedudukan ginjal, kira-kira bagian atas sejajar puncak bagian bawah sampai ke lubal atau setinggi pusar. Kedua ginjal dilindungi dengan baik dari posterior oleh costea atau otot costea, dari depan oleh bantalan usus yang tebal. Struktur ginjal. Kapsul ginjal terdiri dari jaringan ikat fibrum yang tipis yang membungkus ginjal. Ginjal dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian luar berwarna ungu tua disebut korteks. Ginjal terletak di bawah permukaan luar ginjal. Bagian yang berwarna kemerahan terletak di nefroginjal, tempat air seni diproduksi. Yang kedua, bagian dalam berwarna merah disebut mendula. Ginjal warnanya lebih gelap, terbagi menjadi segitiga piramida. Tiap piramid tersebut diselingi oleh bagian korteks yang disebut kolom Bertini atau kolumna renalis. Papilla apex dari tiap piramid membentuk calyx minor. Fungsi ginjal: 1. Pengaturan keseimbangan air, 2. Pengaturan konsentrasi garam dalam darah, 3. Pengaturan keseimbangan asam basa darah, yang keempat, pengaturan ekskresi bahan buangan dan kelebihan garam. Ureter: 1. Dua saluran pipa yang bersambung dari ginjal ke vesika urinaria. 2. Panjang 25-30 cm dan penompangnya 0,5 cm. 3. Letak sebagian di dalam rongga abdomen dan sebagian di dalam rongga pelvis. Yang keempat, lapisan dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa. Lapisan tengah, lapisan otot polos. Lapisan dalam, lapisan mukosa. Yang kelima, lapisan ini peristaltik tiap 5 menit mendorong air kemih yang diekskresikan oleh ginjal dan disemprotkan dalam bentuk pancaran melalui osteum utralysis masuk ke vesika urinaria. Kandung kemih bisa disebut vesika urinaria. Letak di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Pada laki-laki, vas deferens, vesika seminalis, rektum. Pada perempuan, uterus dan vagina. Bagian atas dengan usus halus. Bagian bawah laki-laki, kelenjar prostat. Bagian bawah perempuan, dinding vagina anterior. Bentuk seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot yang kuat berhubungan dengan ligamentum vesika umbilicalis medius. Bagian-bagian dari vesika urinaria. Fundus, menghadap ke arah belakang dan bawah, terpisah dari rektum oleh spatium rectovesikale yang berisi oleh jaringan ikat ductus deferens, vesika seminalis dan prostat. Korpus, antara
vertex, dan fundus. Vertex bagian yang runcing ke arah muka dan berhubungan dengan ligamentum vesica umbilicalis. Lapisan dinding vesika urinari. Yang pertama, peritoneum sebelah luar. 2. Tunica muscularis, lapisan otot. Yang ketiga, tunica sumbucosa. Yang keempat, lapisan mukosa atau bagian dalam. Uretra, saluran yang terpangkal pada vesika urinari yang berfungsi untuk mengeluarkan air kemih. Pada laki-laki, uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, panjang 20 cm. Terdiri dari uretra prostatica 3 cm, uretra membranosa 2 cm, uretra cavernosa atau sphygmosum 15 cm. Pada perempuan, letak di belakang simfisis pubis, berjalan miring ke arah atas, panjang 3-4 cm, lapisan luar tunica muscularis. Lap mukosa muaranya di sebelah atas vagina, antara klirosis atau vagina, hanya sebagian saluran sekresi urin. Proses pembentukan urin di ginjal. Yang pertama, proses filtrasi terjadi di glomeruska atau permukaan afren. Dari permukaan afren, penyerapan darah bagian yang tersaring adalah cairan darah, glukosa, air, sodium klorida, sulfat, karbonat, dan lain-lain, kecuali protein ke tubulus ginjal. Yang kedua, proses reabsorbis, penyerapan kembali sebagian besar dari glukosa, sodium klorida, dan beberapa ion bikarbonat diproses secara pasif pada tubulus atas, diproses secara aktif di tubulus bagian bawah. Penyerapan sodium dan ion bikarbonat, sisa penyerapan papilla renalis. Yang ketiga, proses sekresi, penyerapan kembali yang terjadi pada tubulus dan diteruskan ke papilla kalis minor, kalis mayor, pelvis ginjal, ureter, vesika urinaria, uretra. Yang keempat, proses miksi, distensi vesika urinaria oleh air kemih, merangsang stres responsor yang terdapat pada dinding vesika urinaria dengan jumlah 250 sudah cukup untuk merangsang berkemih relaks kontraksi dinding vesika urinaria. Pada saat yang sama, relaksasi sphincter internus, relaksasi sphincter externus oleh serabut saraf parasimpatis. Terima kasih.